Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini merupakan sedikit penjelasan terkait dengan survei lalu lintas yang akan teman-teman laksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 nantinya ya. Dan sebenarnya untuk penjelasan ini kemarin sudah disampaikan ketika briefing hari Jumat malam ya. Namun di video kali ini akan saya ulangi sedikit ya terkait penjelasannya. Barangkali dari penjelasan kemarin ada teman-teman yang belum paham bagaimana cara membaca distribusi, lalu tempatnya di mana, apa job desk-nya, seperti itu ya. Oke, jadi kita masuk ke PowerPoint. Nah, di PowerPoint ini uh, sudah ada di Google Drive ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi saya akan menjelaskan survei lalu lintas yang pokok, yaitu hambatan samping, terus ada travel time, dan juga nanti ada traffic counting ya. Nah, yang pertama dulu kita bahas mengenai survei hambatan samping ya. Nah, jadi survei hambatan samping di sini bisa teman-teman baca juga, itu dilakukan untuk menentukan tipe kelas hambatan samping pada suatu ruas jalan atau pendekat simpang. Nah, kegiatan di samping segmen jalan yang mempengaruhi kinerja lalu lintas antara lain pejalan kaki, kendaraan berhenti, kendaraan parkir, kendaraan keluar masuk area jalan, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas yang dicatat itu antara lain adalah seperti tadi ya, pejalan kaki, mobil berhenti, mobil keluar masuk gang, maaf bukan mobil ya, tapi seluruh kendaraan ya, kendaraan berhenti, kendaraan keluar masuk gang. Pada intinya hambatan samping itu adalah mencatat semua aktivitas yang ada di sekitar jalan yang sekiranya itu mengganggu kondisi arus lalu lintas di jalan tersebut ya. Dan untuk hambatan samping ini akan dilakukan di ruas jalan ya, bukan di simpang jalan. Nah, aktivitas secara detail yang termasuk hambatan samping meliputi pejalan kaki yang berjalan di sepanjang sisi jalan atau menyeberang, lalu kendaraan umum atau kendaraan lain yang parkir ya, kendaraan tidak bermotor yang berjalan lambat, lalu kendaraan yang keluar masuk dari jalan. Nah, ini nanti bisa dipahami sambil dibuka PowerPoint-nya. Lanjut ya, untuk berikutnya, survei hambatan samping pada dasarnya adalah pengamatan di sepanjang 200 meter dari segmen jalan pada kedua sisi jalan. Nah, sepanjang 200 meter nanti akan dibagi menjadi beberapa segmen, biasanya adalah 50 segmen. Jadi nanti dalam 200 meter itu ada 4 segmen 50 meteran ya. Jadi 20 dibagi 50 kan 4 ya, berarti ada 4 segmen. Per segmen nanti akan diisi oleh satu orang surveyor hambatan samping. Nah, lalu durasi pengamatannya yang akan kita lakukan nanti itu selama 2 jam baik pagi maupun siang ya. Nah, dalam 2 jam itu nanti akan dibagi setiap interval yaitu per 15 menit. Nanti teman-teman bisa cek di formulirnya. Di sini kan untuk yang pagi ya, contoh ini ada 6.00 sampai 6.15, 6.15 sampai 6.30, terus nanti sampai jam 8. Jadi dalam satu sesi pengamatan nanti ada 2 jam. Nah, dalam 2 jam itu nanti dibagi setiap interval 15 menitan ya. Gitu. Nah, berikutnya untuk hambatan samping di sini di PowerPoint, posisi surveyor hambatan samping itu nanti ada di ini ya, di satu segmen satu orang ya. Kalau di PowerPoint ini yang gambar lingkaran biru ini ya teman-teman ya. Jadi ini diambil dari ruas Jalan Ayani, salah satu lokasi survei teman-teman nanti. Nah, untuk satu segmen satu orang posisinya itu di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, sebenarnya posisi-posisi dari untuk titik surveyor itu tergantung kenyamanan masing-masing ya. Jadi nggak harus di sebelah sini ataupun nggak harus di sebelah sini gitu. Jadi bisa saja nanti yang di sebelah sini itu
surveyornya di sini, bukan di sini gitu. Tapi yang jelas pada intinya adalah satu segmen ini nanti akan diisi oleh satu orang surveyor hambatan samping sesuai dengan job desk kalian ya, job desk sesuai dengan ini lokasi kalian nanti ada di mana bagi yang mendapatkan hambatan samping gitu. Nah, untuk hambatan samping sendiri formulir surveinya kurang lebih nanti seperti ini. Teman-teman bisa akses lagi di Google Drive ya. Di situ sudah ada folder untuk formulir survei. Nah, formulir surveinya ini sedikit berbeda mungkin dengan tahun yang lalu ya. Kalau tahun lalu di bagian sini, atau mungkin saya bukakan dulu untuk formulir surveinya ya. Formulir survei hambatan samping. Bentar, saya download dulu. Oh, maaf. Nah, ini ya. Jadi untuk formulir survei hambatan samping di sebelah sini itu kan ada isi sesuai hal yang ada di lokasi, misal gang, bukaan, gedung dan lain-lain. Jadi nanti untuk ini pengisiannya itu sesuai dengan lokasi teman-teman survei nanti ya. Jadi misalkan gini, dalam satu segmen teman-teman ini misalkan di sini ada gang, berarti nanti dituliskan gang gitu ya. Lalu misalkan di sini tidak ada gang tapi adanya ruko, nah nanti diisi ruko seperti itu. Atau misalkan kalau bukaan, nah bukaan median seperti ini ya. Semoga kursor saya kelihatan. Bukaan median seperti ini, berarti nanti di sini teman-teman tuh tuliskan bukaan seperti itu ya. Jadi pada intinya untuk menuliskan ini itu sesuai dengan kondisi di lapangan yang mana itu menjadi apa ya istilahnya menjadi sumber dari hambatan samping tersebut. Bisa gang, bisa bukaan, bisa gedung ataupun ruko ataupun yang lainnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kan hanya ada dua ya yang harus diisi ya. Kalau misalkan dalam satu segmen itu ada gang, ada ruko, ada bukaan ya, nanti teman-teman silahkan membawa formulir jangan hanya satu lembar ya atau satu rangkap, paling tidak membawa 3 lembar atau 3 rangkap untuk jaga-jaga saja. Jadi kurang lebih untuk hambatan samping itu seperti itu. Ini saya lanjutkan dulu ke survei traffic counting ya. Atau mungkin saya jelaskan dulu untuk pembacaan ini. Pembacaan distribusi tugas bagi yang mendapatkan hambatan samping. Nah, untuk distribusi tugas, teman-teman bisa buka di Google Drive juga. Nanti ada folder distribusi tugas ya kalau nggak salah ya. Bentar mana ya? Oh ya, di folder daftar kelompok dan distribusi tugas nanti ada file distribusi tugas, silahkan teman-teman buka di situ dan cek di situ. Nah, di briefing kemarin mungkin sudah dijelaskan bagaimana cara membaca ini ya distribusi tugas. Jadi yang pertama itu teman-teman silahkan cek dulu dari sini kode teman-teman itu apa. Di sini ada 2 kode, ada kode pagi, ada kode siang. Yang perlu diperhatikan adalah kode pagi dan kode siang ini berbeda ya teman-teman ya. Mungkin ada dari kalian yang kode pagi dan kode siangnya sama atau ada yang berbeda seperti itu ya. Karena memang pendistribusian job desk ini tidak bisa merata, jadi ada yang berbeda, ada yang sama, tapi kebanyakan antara pagi dengan siang itu job desk-nya berbeda. Jadi harus diperhatikan dan harus diingat juga. Misalkan di sini Rizal Prasetyo Jati, dia HS04 untuk kode paginya, sedangkan kode siangnya adalah TC07. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi paginya dia hambatan samping, siangnya dia traffic counting. Nah, sebagai contoh juga ya, di sini HS04 misalkan teman-teman atau misalkan si Rizal Prasetyo Jati
kamu mendapatkan HS 04, berarti hambatan samping 04. Nah, setelah itu kalian bisa buka di sheet distribusi tugas. Nah, di sini kalian cari yang ini ya. Ini kan ada judulnya yang besar ini. Ada yang paling atas itu traffic counting, lalu travel time, lalu hambatan samping. Nah, silahkan teman-teman larinya ke hambatan samping ya atau HS. Lalu di sini dicocokkan. Tadi kodenya apa? Kodenya adalah HS04. Nah, seperti HS04 kan ada di sini nih. Nah, cara membacanya adalah dari sebelah kiri sini. Di sini berarti lokasinya dia ada di Simpang Tugu Lilin. Ya, ada di Simpang Tugu Lilin. Lalu masuk ke sini. Seat lokasinya dia itu ada di ruas jalan Joko Tingkir ya. Ini sama aja sih, seat location sama route segmentnya ini ada di Jalan Joko Tingkir. Nah, Jalan Joko Tingkir itu ada di sebelah mananya Simpang Tugu Lilin. Nah, di sini bisa dicek. Ada di sebelah selatannya dari Simpang Tugu Lilin. Jadi, Jalan Joko Tingkir, ruasnya jalan itu ada di sebelah selatan dari Simpang Tugu Lilin. Itu ya, berarti nanti larinya ke ruas selatan. Gitu. Nah, untuk segmennya itu ada di 150 sampai dengan 150 sampai 200 meter. Nah, mungkin biar teman-teman bisa lebih jelas, di sini saya coba lari ke gambar ya. Nah, gambar ini juga sudah ada di drive. Nanti teman-teman bisa search juga, bisa dibuka. Jadi selain teman-teman buka dari distribusi tugas yang ini, teman-teman juga bisa mencocokkan nanti dari gambar ini. Nah, tadi kan ada di lokasinya itu yaitu di mana tadi? Tugu Lilin ya, di Simpang Tugu Lilin, lalu di Jalan Joko Tingkir. Nah, Jalan Joko Tingkir itu ada di sebelah selatan. Nah, sebelah selatan itu yang mana kalau dari gambar? Yang dari gambar untuk sebelah selatan itu adalah di sisi bawah ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan juga untuk pembacaan gambar ini. Ini kan ada arah mata angin ya. Untuk utara itu pasti dia ada di sebelah atas. Lalu untuk sebelah kiri ke sini adalah barat, sebelah kanan itu ke timur, sebelah bawah atau ke arah bawah itu adalah arah selatan. Nah, Jalan Joko Tingkir itu adalah di sebelah selatan dari Simpang Tugu Lilin. Simpangnya kan ini, sebelah selatan berarti ada di sini. Nah, tadi untuk segmennya yaitu 150 sampai dengan 200 meter. Nah, cara membacanya dari sini adalah teman-teman coba lihat kembali di sini kan ada segmen 0 sampai 50, 50 sampai 100, 100 sampai 150, 150 sampai 200. Nah, cara membacanya di situ adalah segmen 0 itu dimulai dari sebelah sini ya. Titik 0 itu intinya dimulai dari sebelah sini. Jadi titik 0 itu dimulai dari yang paling dekat dengan simpang. Begitu juga yang sebelah sini ya. Titik 0-nya itu dimulai dari sebelah sini ya. Setelah pendekat, maaf bukan setelah simpang, setelah pendekat. Jadi sebentar aku jelaskan dulu untuk gambarnya ini. Jadi dari gambar ini kan ada 200 meter, lalu 50, 50, 50, 50 ini ya. Nah, 200 meter ini tuh dianggap sebagai pendekat simpang. Nah, pendekat simpang itu apa? Pendekat simpang itu adalah area di mana kendaraan nanti akan mengantri atau berhenti sebelum memasuki simpang. Jadi kalau teman-teman nunggu lampu merah itu area yang teman-teman buat menunggu itu merupakan pendekat simpang. Nah, di sini pendekat simpangnya itu dianggap 200 meter dari simpangnya. Ya, jadi 200 meter ke arah ruas. Nah, setelah itu baru lokasi pengamatan teman-teman. Nah, titik 0 dari hambatan samping itu dimulai dari sebelah sini ya, teman-teman ya. Jadi ini 0, lalu ini 50, ini 100, 150, dan yang paling bawahnya adalah 200. Gitu ya. Jadi 0, 100, 150, 0, 50, 100, 150, 200. Jadi per segmen di sini adalah 50 meter. Nah, 150 sampai dengan 200 itu di mana? Letaknya di sini. Nah, nanti untuk HS04 itu lokasinya ada di area simpang Tugu Lilin di Jalan Joko Tingkir
sebelah sini ya. Jadi yang paling ujung jauh ini ya, ada di sini. Gitu. Nah, untuk pengamatan hambatan samping sendiri itu nanti yang diamati adalah segala aktivitas yang ada di satu segmen ini ya. Jadi baik di sisi satu, ada di sisi sini ataupun di sisi sini. Jadi misalkan ada kendaraan berhenti di sini ya, misalkan ada kendaraan berhenti di sini. Nah, itu nanti dicatat sebagai hambatan samping. Begitu juga kalau misalkan ada kendaraan berhenti di sini. Kendaraan berhenti di sini nanti juga dicatat sebagai hambatan samping ya. Jadi kalau hambatan samping itu pengamatannya baik dari sisi satu maupun di sisi satu maupun di sisi dua. Berbeda nanti dengan travel time ataupun traffic counting pada ruas. Oke, jadi seperti itu untuk hambatan samping. Tak kasih contoh sekali lagi, misalkan HS berapa? HS19. HS19 di sini merupakan lokasinya itu adalah Simpang Baron di Jalan Bayangkara. Nah, Jalan Bayangkara itu di sebelah mananya Simpang? Posisinya ada di sebelah selatan dari Simpang, ya. Nah, segmennya ada di segmen 100 sampai 150. Nah, nanti teman-teman bisa cek di gambarnya. Simpang Baron berarti yang ini ya. Iya, ini Simpang Baron. Iya, benar. Ini Simpang Baron. Jadi Baron tadi Jalan Bayangkara, lalu posisinya ada di sebelah selatan. Jalan Bayangkara itu selatan terhadap Simpang. Segmennya 100 sampai 150. Berarti seperti tadi, pembacaannya dari sini adalah 0, 50, 100, 150, 200. Nah, berarti 100 sampai 150 itu ada di sebelah sini. Gitu ya. Begitu juga untuk pembacaan yang ini sama ya, teman-teman ya. Ini 0, 50, 100, 150, 200 gitu. Itu untuk hambatan samping ya, hambatan samping di setiap lokasi yang sudah ditentukan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai survei traffic counting. Nah, traffic counting itu menyatakan jumlah atau survei mengenai jumlah kendaraan yang melalui suatu potongan jalan selama periode waktu tertentu. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk mendapatkan data jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan ataupun yang melewati suatu simpang tertentu ya. Jadi sesuai dengan namanya, counting itu artinya dia menghitung. Jadi outputnya ya nanti jumlah kendaraan. Nah, oh ya maaf tadi untuk hambatan samping itu outputnya itu adalah ini ya jumlah apa ya? Jumlah aktivitas hambatan samping itu sendiri. Misalkan pejalan kaki ada berapa, kendaraan berhenti itu ada berapa, kendaraan menyeberang atau kendaraan parkir itu ada berapa, seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke traffic counting. Jadi traffic counting outputnya adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu lokasi tertentu. Nah, untuk traffic counting di tugas kali ini dibagi menjadi traffic counting ruas dan juga traffic counting simpang. Sebenarnya untuk tata cara surveinya itu sama, yang membedakan adalah kalau di ruas dia tidak terpengaruh terhadap ini ya, tidak terpengaruh terhadap pergerakan belok kiri, lurus maupun belok kanan. Sedangkan kalau di simpang itu berarti nanti terpengaruh sama pergerakan belok kanan, lurus ataupun belok kiri. Oke, ini setelah ini saya jelaskan saja. Nah, untuk formulir surveinya ini nanti bisa dibuka di Google Drive juga. Langsung saja saya kasih contoh bagaimana untuk pembacaan distribusi tugas di traffic counting ya. Saya ambil contoh random, misalkan di sini TC08. Ini ya, TC08. Lalu kalian pergi ke distribusi tugas. Nah, di sini kalian cari yang traffic counting atau TC ya. Cari di mana TC08 tadi berada. TC08 itu ada di sini. Ya, di pojok ini ya. Nah, di sini teman-teman tinggal mencocokkan saja.
di sini posisinya ada di simpang Tugu Lilin. Nah, di simpang Tugu Lilin ini nanti dibagi menjadi dua area ya. Jadi ada Tugu Lilin 1 dan Tugu Lilin 2 karena memang lokasi simpangnya atau geometrik simpangnya itu kan tidak sejajar ya, tidak seperti ini ya. Jadi untuk yang utara dan selatan itu agak bergeser, jadi nggak sejajar lurus, makanya dibagi menjadi dua area. Untuk area Tugu Lilin 1 itu ada di sebelah barat, sedangkan Tugu Lilin 2 ini ada di sebelah timur ya. Ingat ya, mata angin di sini barat, di sini timur. Gitu. Kita kembali ke sini dulu. Di sini ada di simpang Tugu Lilin 1, lalu ada di Jalan Slamet Riyadi. Nah, Jalan Slamet Riyadi ini approach mana? Approach timur. Oke, jadi untuk Tugu Lilin 1, Jalan Slamet Riyadi di approach timur. Berarti nanti dia surveinya itu ada di sini ya. Ada di sini sebenarnya. Karena kan ini dianggap sebagai dua simpang 3 ya. Ini yang pertama, nih yang kedua. Nah, nanti lokasinya tuh dia ada di sebelah sini. Ada di sebelah sini. Lalu untuk kendaraan yang diamati itu adalah ini, SM sama KTB. SM itu adalah sepeda motor, KTB adalah kendaraan tidak bermotor dengan pergerakan yang lurus. Jadi nanti pergerakan yang dari sini ke arah lurus ini, sepeda motor dan kendaraan tidak bermotor, seperti itu ya. Jadi mungkin ini agak sedikit hati-hati untuk memahaminya. Jadi di distribusi ini kan untuk Tugu Lilin itu dibagi menjadi dua area. Jalan Slamet Riyadi di area Tugu Lilin 1 di sebelah timur itu nanti lokasinya itu ada di sini ya. Sebenarnya untuk Jalan Slamet Riyadi sebelah timur itu bukan Jalan Slamet Riyadi, namanya Jalan Dr. Rajiman ini ya. Tapi karena di sini kan udah beda surveyor, jadi nanti lokasinya itu ada di sini gitu teman-teman. Mengamati pergerakan kendaraan sepeda motor yang lurus ya. Jadi untuk di traffic counting simpang itu setiap pergerakan kendaraan sudah ada surveyornya masing-masing. Contoh lagi misalnya di simpang Jongke, di sini TC45. Nah, TC45 ini kan lokasinya ada di simpang Jongke, ada di Jalan Sidoluhur. Nah, Jalan Sidoluhur itu approach mana? Approach selatan. Ya, approach selatan. Kita coba lari ke gambar, cari yang simpang Jongke. Approach selatan kan berarti yang sebelah sini ya, Jalan Sidoluhur. Maaf, ini Jalan Sidoluhur ya, di sini sebelah selatan. Lalu dia mengamati apa? Mengamati mobil penumpang, kendaraan sedang, bus besar, dan truk besar dengan pergerakan belok kanan. Jadi yang dari sini dia mengamati kendaraan sedang, truk besar, bus besar ya, yang belok kanan dari approach ini. Jadi yang belok kanan ke arah sini loh. Nah, dia nanti posisinya survei ada di sini. Dia belok kanan ke sini, mengamati kendaraan yang belok kanan sini. Seperti itu. Nah, jadi untuk kotak-kotak biru ini adalah lokasi pengamatan survei traffic counting ya. Yang di sini itu nanti mengamati pergerakan ini. Yang di sebelah sini itu mengamati pergerakan yang ini. Yang di sebelah sini itu mengamati pergerakan yang ini. Yang di sebelah sini itu mengamati pergerakan yang sini. Gitu ya. Jadi misalkan dari Dr. Rajiman belok kiri ya, nanti surveyornya nanti ada di sebelah sini. Gitu teman-teman. Lalu untuk traffic counting pada ruas, nah traffic counting pada ruas nanti itu ditentukan menggunakan garis, bisa dengan garis travel time ya. Jadi kan nanti kalau travel time itu kan ada garisnya sendiri. Nah, jadi nanti untuk traffic counting pada ruas itu bisa pakai garis si travel time itu. Nah, pengamatannya adalah kendaraan yang melewati garis ini itu ada berapa jumlahnya. Misalkan gini, di mana ya? Traffic counting, nah ini TC56. TC56 ini ada di mana ini ya? Ada di Simpang Jongke, Jalan Dr. Rajiman. Posisi Dr. Rajiman itu ada di sebelah timur dari simpang, sebelah timur dari simpang
Jongke. Nah, sebelah timur itu ada di sebelah sini nantinya ya. Ada di sebelah timur sini. Nah, nanti ini belum saya kasih keterangan. Gini ya, maaf. Saya tambahkan dulu. Nah, sebelah timur itu kan ada di sebelah sini. Nah, nanti untuk pengamatan traffic countingnya itu bisa memanfaatkan garis travel time ini. Jadi, kendaraan yang lewat di garis ini itu ada berapa? Nah, yang diamati apa? Yang diamati adalah sepeda motor dengan kendaraan tidak bermotor. Seperti itu. Oke, itu untuk traffic counting. Yang berikutnya mengenai travel time, yaitu survei waktu tempuh untuk melakukan pengukuran waktu, ya, untuk melakukan pengukuran waktu guna menentukan lamanya perjalanan suatu kendaraan dalam menempuh jarak tertentu. Jadi outputnya untuk travel time nanti adalah detik ya, berapa detik kendaraan itu akan lewat di area pengamatan. Sebenarnya bisa juga selain detik ya, tapi kan yang lebih detail yaitu detik. Nah, di sini untuk lokasi pengamatan atau segmen dari travel time itu ada 15 meter ya di sini ya. Jadi hampir-hampir mirip dengan hambatan samping tadi, cuman dia lebih pendek, yaitu 15 meter ini. Nah, untuk surveyor travel time itu setiap sisi jalan itu ada masing-masing ya, berbeda dengan hambatan samping tadi yang kedua sisi jalan ini dipegang oleh satu surveyor. Tapi kalau travel time itu setiap sisi jalan dipegang oleh satu orang surveyor. Jadi dalam satu jalan ini misalkan ada pergerakan ke arah kiri dan ke arah kanan, berarti masing-masing nanti ada surveyornya yang ke kiri dan surveyornya yang ke kanan, seperti itu. Nah, untuk pembacaan dari distribusi tugasnya sama, kalian tentukan dulu kode kalian itu apa, bisa dilihat. Setelah itu di sini teman-teman bisa cek ya untuk travel time di mana? Misalkan TT21. Nah, TT21 ini ada di Simpang Jongke di ruas Jalan Dr. Rajiman. Dr. Rajiman itu ada di sebelah baratnya terhadap Simpang Jongke. Ya, ada di sebelah baratnya terhadap Simpang Jongke. TT21 kan ada di sini. Jadi dia mengamati pergerakan kendaraan di sebelah atau di sisi utara. Coba kita lari ke gambar. Di sisi utara itu kan berarti ini kan. Tadi di sebelah barat ya, Dr. Rajiman itu di sebelah barat simpang. Simpangnya kan ada di sini. Di sebelah barat itu kan ini. Nah, dia melakukan pengamatan TT itu di sisi utara. Berarti ada di sisi ini. Berarti untuk sisi utara ini pergerakannya adalah menuju ke simpang sini. Nah, nanti untuk yang pergerakan menjauhi simpang ini yang atau sisi selatan ini yang di bawah ini sudah beda orang lagi. Jadi pengamatannya hanya sebatas di ini saja. Nah, ini posisinya ada di bisa di sebelah sini ya. Nah, nanti untuk penentuan lokasi TT-nya ini ketika survei geometrik dipilih lokasi yang tidak terpengaruh oleh gang ataupun terpengaruh oleh yang sekiranya itu mengurangi atau mengganggu kondisi arus trafiknya. Itu ya, jadi pengamatannya hanya 15 meter ini. Begitu mungkin kira-kira untuk pembahasan terkait distribusi tugas, terus job desk-nya apa dan cara membacanya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa menjadi jawaban teman-teman yang mungkin masih penasaran atau masih bingung kemarin ketika briefing belum jelas ya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada yang harus ditanyakan bisa tanyakan ke asisten, bisa tanyakan di grup ataupun tanya PC, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini ada tambahan sedikit ya bagi yang mendapatkan job desk hambatan samping. Nah, kalau teman-teman buka formulirnya itu kan di bagian sini itu kan ada kolom yang isi sesuai dengan yang ada di lokasi ya, misalkan gang, bukaan, gedung atau pemukiman dan lain sebagainya. Lalu di sini ada kolom kendaraan masuk atau keluar untuk parkir. Nah, jadi tadi ada tambahan dari Bu Nurul.
Itu ada 3 poin. Poin yang pertama adalah jika kendaraan yang mau masuk ke area parkir on street, maka dia dihitung kelompok keluar dari ruas jalan. Lalu yang kedua, saat sudah berhenti dan parkir, masuk di kelompok parkir. Dan yang ketiga, sebaliknya, ketika kendaraan bergerak dari area parkir menuju jalan, maka dihitung di kelompok masuk ruas jalan. Nah, maksudnya di sini saya jelaskan dulu untuk yang pertama, itu jika ada kendaraan yang mau parkir on street itu kan berarti dia parkir di tepi jalan sini ya, atau di sekitaran jalan, di bahu jalan di sini. Ketika ada kendaraan yang mau parkir di sini, misalkan kita lihat di formnya, misalkan di interval 6.00 sampai 6.15, ini ada satu mobil yang bergerak parkir di sini. Nah, maka itu nanti pencatatan frekuensinya masuknya di ini ya, kendaraan masuk atau keluar untuk parkir. Tergantung nanti apakah mobil, apakah motor, apakah sepeda, dan lain sebagainya. Nah, lalu misalkan di interval berikutnya 6.15 sampai 6.30, mobil tersebut masih parkir di sini misalkan ya. Dari 6 dari 6.10 misalkan, 6.10 tadi interval pertama ya, mobil itu bergerak parkir di sini, maka dia masuk di kolom sini ya pencatatannya. Lalu dari 6.10 sampai 6.30 dia masih parkir. Nah, makanya ketika dia masih parkir di sini, dia masuknya nanti ke kolom yang satu di antara ini ya, teman-teman ya. Misalkan di sini dituliskan ada ruko atau ada gedung. Nah, dia mobil itu parkir di depan gedung. Nah, nanti masuknya penulisannya tuh di sini. Nah, lalu setelah 6.30 mobil itu bergerak pergi dari tempat di mana dia parkir tadi, maka nanti dituliskan sebagai frekuensi ini kendaraan masuk atau keluar untuk parkir ya, tapi di interval yang selanjutnya karena setelah 6.30 mobil itu bergerak. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Itu sedikit tambahan untuk yang hambatan samping. Terima kasih.